No, 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 no. Yo semua, kali ini gua kembali, membawakan novel Shinka no Mi Chapter 214. Mungkin saya di sini agak telat buat bikin videonya, tapi ya sudahlah, dan semoga kalian semua masih bersama Mimin sampai saat ini. Dan welcome back di channel keluarga Senku Anime. 違うんだ。 Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Rita kembali, setelah Seiichi berhasil membebaskan para petualang kelas S, Seiichi berniat membawa mereka semua ke Tarvale. Namun ada masalah yang ada di pikiran Seiichi saat ini, para petualang ini memang sudah dibebaskan, tapi mereka semua dalam keadaan pingsan. Meski menggunakan sihir transisi sekalipun, mereka hanya bisa membawa 6 orang saja, dalam setiap perpindahan. Artinya, mereka akan bolak-balik buat ngangkut para petualang, sedangkan hal itu sangat merepotkan bagi Seiichi. Tapi semuanya berada di luar dugaan mereka, perlahan tubuh para petualang mulai berdiri, lebih tepatnya bisa gua katakan, mereka melayang. Sementara Seiichi dan para melon bingung, dengan apa yang sudah terjadi, tapi mengingat mereka sedang bersama Seiichi, jadi ya sudahlah, lupakan sajalah. Sementara di sisi Seiichi, mendengar suara otak yang mengatakan, kalau itu adalah ulah gravitasi. Sementara Seiichi bertanya-tanya, apa yang dia maksud ulah gravitasi, penyiar otak mulai menjelaskan. Mungkin karena gravitasi ini melihat, bahwa Kang Mas ngetrol Seiichi lagi kesusahan, makanya dengan kesadarannya sendiri, dia membantu Kang Mas Seiichi, untuk membawa para petualang. Pertanyaan gua, sejak kapan gravitasi punya kesadaran? Seiichi sempat heran dengan penjelasan itu, tapi Kang Mas Seiichi sudah mulai menerima ketidaknormalannya, mengingat sebelumnya, dia sudah didatangi oleh tanah dan lautan. Walau bagaimanapun saat ini, Seiichi harus segera membawa mereka kembali. Awalnya Seiichi berpikir membawa mereka ke guild, tapi mengingat kembali Elemina, dia memutuskan membawa ke Ranze terlebih dulu. Karena terburu-buru, Seiichi berpindah langsung ke pintu kastil kerajaan. Penjaga gerbang sempat terkejut, dengan kemunculan Seiichi yang tiba-tiba, tapi mereka membiarkannya memasuki kerajaan. Gak lama kemudian, Ranze dan Elmina sudah tiba. Seiichi langsung meminta maaf kepada Ranze, karena sudah seenaknya menerobos ke dalam istana, terlebih lagi membawa banyak orang. Ranze pun berkata kepada Seiichi, agar gak terlalu memperdulikan masalah seperti itu. Yang lebih penting lagi, Ranze menanyakan orang-orang yang ada di belakang Seiichi. Seiichi pun mengatakan, kalau mereka adalah para petualang, yang ditahan oleh pengikut Dewa Iblis. Ranze pun langsung menyuruh para prajurit, untuk segera mengobati para petualang itu. Segera para prajurit langsung masuk, dan membawa para petualang untuk diobati. Sedangkan di sisi Elmina bernafas lega, melihat Seiichi sudah bisa kembali dengan selamat, terlebih lagi membawa para petualang itu. Ranze pun juga ikut tersenyum terhadap Seiichi, lalu mengatakan kalau rasanya cukup aneh, setelah menyambut Seiichi kembali, mungkin karena 1 jam sebelum ini, dia sudah menyambut si pria Seiichi. Tapi si Seiichi bilang nggak apa-apa, karena itu adalah tiruan keduanya, sementara Ranze bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan tiruan kedua. Seiichi menjelaskan, kalau sebelumnya juga sudah ada, sosok Seiichi yang versi perempuan. Tapi mengesampingkan semua itu, setelah melihat Seiichi kembali bersama para petualang, Ranze langsung bertanya, apakah Seiichi udah menghancurkan markas besar Dewa Iblis? Namun Seiichi bilang kalau belum melakukan hal itu, karena pada saat itu, Seiichi hanya berpikir, untuk memprioritaskan keselamatan para pahlawan terlebih dulu, saat berhasil menemukan dan membebaskan mereka. Selain itu, karena bagi Seiichi benteng mereka terlalu besar, jadi Seiichi nggak tahu, dia bakal bisa mencapai bagian terdalam atau enggak. Seiichi pun mulai menganalisa, meski mereka telah mendatangi markas Dewa Iblis, namun pada hasilnya, hanya para pengikut seperti Yutis saja yang ada. Seiichi pun mulai berpikir, apakah Dewa Iblis benar-benar ada di sana. Tapi Seiichi ingin segera menyelesaikan semua ini. Seiichi pun berkata, walau bagaimanapun, dia akan kembali lagi ke markas itu.
Mendengar ini Ranze pun mengatakan, agar Seichi lebih berhati-hati, karena jika sampai Dewa Iblis itu beneran dibangkitkan, Seichi akan berurusan langsung dengannya. Setelah menyelesaikan percakapan ini, Seichi pun kembali meminta Ranze untuk mengurus para petualang itu. Seichi pun segera kembali menuju markas Dewa Iblis. Mereka kembali ke tempat sebelumnya, saat menyelamatkan para petualang kelas S. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan. Sama seperti sebelumnya, lorong di sana seakan tanpa ujung. Bahkan Saria sempat mengeluh, seberapa lama lagi mereka harus menyusurinya. Sementara di sisi Seichi, mengatakan kalau akan lebih baik, jika benteng ini menyusut saja. Segera setelah Seichi berpikir demikian, lingkungan tiba-tiba membuat getaran yang sangat keras. Mereka semua pun membeku waspada, siap menghadapi situasi yang tak terduga, tapi kemudian tanah berhenti bergetar. Dan ternyata, Seichi secara spektakuler, telah ditarik menuju ruangan Dewa Iblis. Saria pun langsung bilang, karena ngelihat Seichi bisa melakukan hal ini, kenapa nggak melakukannya dari awal? Sedangkan Seichi menjawab, itu karena dia sedang menahan kata-katanya, mengingat alam di sekitarnya bertindak seenaknya, saat Seichi mulai mengucapkan kata-katanya. Para melon pun memandang Seichi dengan mata berbinar-binar, berharap kalau memang dengan bersama Seichi, mereka akan bisa mengalahkan Dewa Iblis. Sedangkan di sisi Seichi, seakan tertekan dengan pandangan para melon, lalu menyuruh menghentikan pandangan itu, karena hal itu seperti menjatuhkan mental Seichi. Seichi pun nampak jengkel, lalu berkata kalau terus berada di tempat seperti ini, akan membuatnya semakin jauh dari kemanusiaannya. Maka dari itu, Seichi memutuskan untuk segera mengakhiri ini, lalu mengalahkan Dewa Iblis, yang menjadi sumber semua ini. Seichi pun langsung jalan keluar koridor ruangan, tapi saat Seichi melangkah keluar koridor, sebuah pintu mewah muncul di depannya. Seichi langsung berhenti menatap pintu itu, karena merasakan hawa intimidasi, yang belum pernah dia rasakan selama ini, bahkan saat memasuki Gua Xenos dulu. Seichi pun langsung melupakan kesombongannya tadi, dan mengingat kembali, kalau musuhnya kali ini benar-benar seorang dewa. Walau bagaimanapun, Seichi saat ini masih menganggap dirinya adalah seorang manusia, terlebih dia mengingat ucapan Beatrix, kalau Dewa Pilar atau yang disebut Dewa Iblis ini, memiliki kekuatan yang setara, dengan dewa yang membawa Seichi masuk ke dunia ini. Seichi pun mulai mengerti, bahwa perasaan yang mengancam dirinya saat ini, adalah karena dia sedang berurusan dengan dewa yang sesungguhnya. Di samping Seichi yang tiba-tiba terdiam, Saria menarik-narik baju Seichi, lalu menyemangati Seichi, berkata kalau semua akan baik-baik saja. Saria mengatakan kepada Seichi, kalau Seichi hanya cukup untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan saja, maka semuanya akan menuju kepada hal yang baik. Altria, Rurune dan Origa, juga sempat ikut menyemangati Kang Mas Lord Raden Seichi. Bahkan Zola yang biasanya hanya diam, kini juga mengangkat suaranya, mengatakan kalau dia sudah sering mendengar tentang Seichi yang mengeluh karena kekuatannya. Tapi Zola juga mengingatkan Seichi kembali, kalau berkat kekuatannya lah, dia saat ini bisa berada bersama mereka. Karena itulah Zola mengatakan, kalau kekuatan Seichi memang ditujukan untuk menunjukkan sebuah jalan kebenaran. Setelah para melon menyemangatinya, Seichi pun mulai bangkit kembali. Dengan memberanikan dirinya, Seichi kembali menghadap kamar bos lagi, lalu membuka pintu besar itu. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。